Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Mudifa NIM 1917404021. Di sini saya akan menjabarkan jawaban ulangan akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen Bapak Nur Halim. Soal yang pertama yaitu apa sih perbedaan peran guru pada 3 model kurikulum, yaitu kurikulum administratif, grassroots, dan model campuran. Yang pertama, pada model administratif, guru itu berperan sebagai pelaksana bertanggung jawab yang mengkontribusikan kurikulum. Dalam ini guru merumuskan tujuan umum, tujuan khusus kurikulum, materi kegiatan, dan pedoman atau semua yang sesuai dengan acuan kebijakan yang telah ditentukan oleh bagian pengarah. Setelah melakukan penyusunan, selanjutnya kurikulum yang telah disusun itu direvisi oleh badan pengarah tingkat atas. Itu dengan maksud tujuan itu sebagai memberikan koherensi pada ruang lingkup dan urutan dalam kesesuaian pada bidang studi. Kemudian, untuk memeriksa kesesuaian dan kebijakan yang telah ditetapkan, menyiapkan gaya dan bentuk susunan material yang siap untuk diaplikasikan. Kemudian, hasil akhir dari kurikulum yang diaplikasikan oleh para guru yaitu dalam rangka diuji coba. Diuji coba itu untuk mengecek keefektifan sebelum akhirnya diresmikan dan untuk diaplikasikan secara sesungguhnya. Dan untuk model yang kedua adalah model grassroots atau model akar, yaitu guru itu sebagai kunci dalam rekayasa kurikulum yang efektif. Hal ini digambarkan pada 4 prinsip yang menjadi dasar model grassroots. Yang pertama yaitu kurikulum akan baik apabila kemampuan profesional guru itu juga baik. Yang kedua, kompetensi guru itu akan membaik apabila guru itu terlibat secara pribadi dalam masalah-masalah perbaikan atau revisi kurikulum. Yang selanjutnya yaitu jika guru ikut dalam membentuk tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam memilih, mendefinisikan atau memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapi, itu akan mempertimbangkan dan menilai hasil. Maka keterlibatan yang paling terjamin adalah keterlibatan dari guru. Kemudian, ketika orang bertemu dengan kelompok ataupun kegiatan tatap muka, itu mereka akan lebih mudah memahami satu sama lain lebih baik dan juga untuk mencapai suatu konsensus berdasarkan prinsip-prinsip dan dasar tujuan dan rencana-rencana. Ya, kemudian prinsip inilah yang menjadi sifat operasional karena guru itu didorong untuk bekerja secara kooperatif dalam merencanakan kurikulum ya. Dan dorongan ini bisa terjadi apabila administrator itu menyediakan kepemimpinan, waktu bebas, material, dan juga rangsangan-rangsangan lain yang bersifat kondusif. Dan ini sesuai dengan perencanaan kurikulum dan guru-guru yang terlibat secara mendalam dalam hal perencanaan dan proses pengembangan keputusan. Kemudian hal lain yaitu pengetahuan dan kesepakatan itu merupakan suatu kebutuhan dari prosedur implementasi khusus yang dinyatakan oleh model kurikulum grassroots ini. Yang perlu diingat dari hal ini, guru itu terlibat secara mendalam dalam perencanaan, pembuatan keputusan, atau pengetahuan, dan komitmennya itu dijadikan awal yang baik untuk memenuhi kebutuhan prosedur penerapan tertentu ya. Oke. Yang model ketiga itu model campuran atau model eklektik. Model pengembangan kurikulum ini itu mengutamakan hubungan pribadi, yaitu penciptaan suasana akrab antara unsur-unsur pendidikan yang terlibat dalam pengembangan kurikulum, yaitu seperti administrator, pimpinan sekolah, guru, siswa, dan hal-hal lainnya. Kebaikan ataupun hal positif dari model kurikulum ini yaitu sedikit memungkinkan terjadinya herald ataupun sesuatu yang bersifat menghambat sehingga diharapkan dapat menerapkan kurikulum yang lebih besar. Kemudian, masing-masing unsur pendidikan, khususnya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu seperti guru, itu tidak akan ragu mengemukakan pendapat dan
gagasannya dalam pengembangan kurikulum. Kemudian tidak timbul adanya dominasi yang kuat dari pihak pusat untuk memaksakan kehendak politik ataupun kehendak tujuan dalam bidang pendidikan. Kemudian pada khususnya pengembangan kurikulum itu ada tampak hal yang dapat dianggap sebagai tanda-tanda kelemahan atau kekurangan, yaitu ada beberapa kelemahan dari model kurikulum ini, yaitu yang pertama, kelemahannya tampak tidak ada batas antara siswa ataupun guru pada unsur-unsur sehingga unsur pendidik lainnya, sehingga dikhawatirkan itu akan menyebabkan lunturnya rasa hormat pada diri siswa kepada guru ataupun pada orang-orang yang lebih tua. Kemudian memerlukan waktu yang lebih lama dan sulit untuk ditargetkan untuk penyelesaian secara tuntas dalam penyusunan kurikulum baru, sehingga hasil dari pengembangan kurikulum ini memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian selain memerlukan waktu yang lebih lama, biaya yang diperlukan juga tidak sedikit, mengingat banyaknya unsur yang terlibat dalam serta jenis kegiatan yang dilakukan. Kemudian keterlibatan berbagai unsur pendidikan dalam proses pengembangan kurikulum tersebut itu memungkinkan hal besar atau kesulitan dalam pengoperasiannya. Kemudian soal yang kedua yaitu urgensi kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar itu konsep belajar yang sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada di Indonesia sebelumnya ya. Kurikulum ini tuh digunakan oleh pendidikan formal sekarang, namun belum secara merata di konsep pendidikan kurikulum ini sangat memperhitungkan kemampuan keunikan kognitif para individu siswa. Secara konsep Merdeka Belajar itu dicetuskan oleh Bapak Nadiem Makarim. Ya, tujuannya itu baik sebenarnya, agar peserta didik itu bahagia dalam menempuh pendidikan ya. Dan para siswa itu diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. Seperti konsep Merdeka Belajar itu tidak dibatasi oleh kurikulum, tetapi siswa dan guru itu dituntut untuk kreatif seperti untuk menggapai pengetahuan. Target kurikulum mereka Merdeka Belajar itu gunanya itu untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu program yang bertujuan untuk menciptakan suasana bahagia pada saat belajar itu tujuannya adalah ini menciptakan kemerdekaan dalam proses belajar dan berpikir, seperti itu. Serta kurikulum Merdeka Belajar itu dapat merevilisasi sistem pengalaman yang menyenangkan maksudnya. Meski masih banyak meragukan kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia ini, tetapi penerapan sistem Merdeka Belajar ini itu harus dilakukan. Tapi urgensi implementasi kurikulum Merdeka Belajar itu perlu diperhatikan. Sebagai yang kita ketahui bahwa kurikulum lama itu sudah tidak relevan untuk diaplikasikan lagi di era pendidikan sekarang ini di Indonesia, yaitu karena yang kita ketahui era persaingan global 4.0 itu perlu menjadi kita tuh perlu melakukan inovasi agar kita bisa mengikuti perubahan zaman. Dan maka dari itu kurikulum Merdeka Belajar itu menawarkan pengalaman dan inovasi yang lebih maju dan dapat mendorong siswa dan semua pelaku pendidikan itu agar lebih kreatif dan aktif. Kemudian kurikulum Merdeka Belajar itu menuntut semua pelaku dalam aspek pendidikan itu menjadi lebih aktif, bukan hanya sekedar menjadi penerima pasif. Ya, tahu maksudnya. Kemudian semua hal seperti kurikulum Merdeka Belajar ini pasti memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kurikulum Merdeka Belajar itu memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama konsepnya itu belum matang secara keseluruhan. Dalam kasus kurikulum Merdeka Belajar ini masih perlu melakukan pematangan konsep dan akhirnya menjadi kurikulum yang memang benar-benar bisa diimplementasikan secara nyata di dunia pendidikan. Kemudian infrastruktur itu menjadi hal penting karena ini menjadi patokan dalam penyebarannya secara merata. Kemudian belum semua pelaku pendidikan paham dengan konsep Merdeka Belajar. Kelebihan
Ya inilah yang menjadi salah satu kelemahan. Kemudian kelebihan dari Merdeka Belajar itu yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar itu memiliki konsep yang relevan dengan era modern saat ini. Kemudian kurikulum Merdeka Belajar itu mendorong semua pelaku pendidikan untuk berperan aktif, kreatif pada proses pendidikan. Ya, itu tadi soal yang nomor 2, jawaban soal nomor 2. Kemudian yang nomor 3 yaitu RPP atau rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran maksud saya. Kemudian karena dalam perangkat ataupun RPP tersebut memiliki tujuan dari pembelajaran yang mana setiap pokok pembahasan akan memiliki tujuan yang berbeda. Selain itu, pembelajaran menjadi berlangsung lebih sistematis, yaitu fungsi utama dari RPP itu untuk mempermudah analisis keberhasilan siswa sekaligus menjadi refleksi untuk menjadi evaluasi ke depannya. Mengatur pola pembelajaran itu juga salah satu fungsi dari RPP. Jadi menurut Permendikbud tahun 2016 tahun 2000 nomor 22, rencana pelaksanaan pembelajaran itu setidaknya harus memiliki 13 komponen. Komponen yang harus tertera dalam sebuah RPP pelaksanaan pembelajaran adalah pertama identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran, seperti subtema, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran. Kemudian selain itu ada materi pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Ini bagian terakhir dari RPP ya, yaitu penilaian atau evaluasi. Namun jika dihubungkan dengan soal sebelumnya itu tentang Merdeka Belajar yang sebelumnya, soal nomor 2, itu RPP terdiri dari 13 komponen. Sekarang itu cukup 3 saja komponen yang menjadi tujuan utama pembelajaran. Seperti kegiatan pembelajaran, asesmen, dan penilaian itu sudah menjadi 3 pokok utama, sedangkan komponen lainnya itu hanya sebagai pelengkap saja. Ya, itu tadi jawaban UAS pengembangan kurikulum. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Saya Helmi Diva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.